Halo, selamat datang lagi di Tuesday Night Chat, persembahan dari Teenage Grid dan juga Koenko Hub. Jadi untuk episode kali ini kita bakal ngobrol sama Oscar Rolang Ya. Sebelum sana kita kasih tahu dulu ada apa aja nih di Koenko Hub ini. Dia yang di Pakai Ukur nomor 33 Bandung ya berarti? Yap, jadi Koenko Hub itu Creative Hub man. Ya. Dia letaknya lokasinya ada di Jalan Dipati Ukur nomor 33 Bandung. Berarti tempatnya tengah kota banget ya? Yes, strategis ya, mau kemana-mana dekat. Bener. Angkutan umum juga semuanya lewat ya kayaknya? Semua lewat, bis juga ada. Mau jadi Jatinangor juga bisa kan ya? Bisa. Yang Damri itu kan? Nah, jadi dari Damri juga dari terminal Damri itu nggak terlalu jauh lah lokasinya gitu. Nah, di Koenko Hub ini ada apa aja sih? Nah di sini tuh jadi kalian semua bisa meeting karena di sini ada meeting room. Meeting roomnya banyak ya? Ada Gede-gede ya? Gede-gede. Kali aja ada klien butuh buat tempat meeting, butuh apa, janjian di sini aja ya? Dan pitching proyek miliaran Ya, gitu kan. mudah-mudahan gol ya. Mudah-mudahan gol. Ya bagi-bagi lah kalau gol ya. Ini tempatnya udah proper banget kalau pitching-pitchingnya begituan soalnya. Terus ada event hall juga, jadi kalau teman-teman mau bikin acara, bikin ada apa di sini udah ada Seminar event atau hall, apa bisa lah ya. Benar banget. Terus juga buat teman-teman yang butuh office space tuh di sini juga ada man. Jadi di sini juga disewain tuh si office space-nya, siapa tahu teman-teman ada apa bikin startup atau gitu ya. Belum butuh kantor gede. Yes, butuhnya yang kan ini lokasi strategis kan. Kalau kayak ada klien datang kan enak banget. Tinggal gitu. langsung aja ya ke sini. Terus juga buat yang butuh kayak misalkan bosen WFH di rumah, bosen juga kerja kayak di kafe bisa juga karena di sini kita ada co-working space-nya juga. Jadi siapa tahu mau kerja di sini sendirian sehari kan bisa disewa per jam atau per hari atau per bulan gitu. Per bulan bisa ya? Per bulan bisa. Nah kalau mau bikin misalnya pengen bikin live Instagram, live YouTube atau apapun juga di Koenko Hub ini ada konten studio juga. Jadi semua alatnya udah proper termasuk kita. Termasuk kita. Ya ini lihat aja yang kita pakai. Ini alatnya semua dari Koenko Hub gitu. Betapa jernihnya gambarnya. Buat konten-konten kreator di luar sana udah proper banget gitu. Jadi kalau mau info lebih lanjut silakan dikunjungi aja Instagram di koenko.id ya. Yes, atau enggak ke website-nya juga koenko.id juga sama. Oke langsung aja kita langsung ketemuan sama salah satu pria ini. Yes. Yang bernama Oscar Lolang. Halo. Gimana kabarnya Oscar? Baik, alhamdulillah. Lo baru dari Jakarta datang sini ya? Dari Jakarta tadi. Oke. Jadi Oscar juga baru ngerilis ini ya salah satu single barunya yang berjudul Dewasa ya? Dewasa benar. Itu kapan dibikinnya Kar sebenarnya? Rilisnya kapan sih? Sebenarnya tanggal rilis lagunya masuk Spotify dan lain-lain itu di akhir tahun kemarin. Oh akhir tahun Desember ya. Sekarang ini baru rilis lirik videonya. Lirik video. Lirik videonya. Lagu Dewasa tentang apa sih benar? Lagunya itu sebenarnya dasarnya adalah tentang proses pendewasaan sih. Emang lu tuh umur berapa sih sekarang? Ada sih nanya umur. Emang seberapa maksudnya kayak gimana sih proses pendewasaan yang akhirnya ditulis di lirik lu teh gitu? Lagu Dewasa itu. Kayak apa aja sih contoh? Contohnya aku merasa gini sih, aku merasa untuk menjadi orang dewasa tuh kita harus bisa membagi kapan kita harus bisa berada di luar diri kita sendiri, kapan kita harus menengok ke dalam diri kita sendiri gitu. Karena dunia ini bukan tentang Musa dan teman-temanmu saja kan. Iya. Itu liriknya. Oh iya benar. Yang termasuk keluar tuh apa aja berarti kalau menurut lu gitu? Yang tadi kan katanya keluar dari diri sendiri sama yang di dalam. Kalau yang dari yang luar tuh apa aja contohnya misalkan? Sebenarnya awal aku bikin lagu ini tuh jadi aku ada sedikit apa bisa dikatakan resah sama diri sendiri gitu kali ya. Mungkin aku pas bikin lagu ini juga mungkin lagi mungkin istilah kerennya quarter life crisis atau apa gitu. Terus kadang-kadang suka misalkan aku dihadapkan dengan masalah atau dihadapkan dengan satu gejala gitu. Seringkali itu aku terlalu menjadikan diriku itu sebagai tokoh utama di sana gitu. Kayak misalkan aku ada terkendala sesuatu pasti aku menghukum diri sendiri gitu, ngejudge diri sendiri gitu. Kan nggak selalunya benar ya kayak gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga harus bisa ngelihat dengan kepala yang lebih jernih lah gitu. Terus kadang-kadang juga jarang juga aku misalkan melihat satu kejadian, kondisi tanpa aku lihat substansinya dulu gitu. Atau aku lihat dulu misalkan lawan ngobrolku mungkin dia punya faktor apa di belakangnya. Aku semua terlalu judgementnya tuh terlalu dari diriku sendiri gitu. Dan aku lihat emang mungkin itu tendensi tiap orang ya untuk
ngejudge sesuatu tuh cuma dilihat dari Kacamata dia sendiri ya. kacamata dia doang gitu. Nah, menurut aku proses pendewasaan itu adalah proses ketika kita bisa bisa menjadi, mungkin istilah positioning kali ya, bisa menjadi istilah kerennya nih, istilah apa kok kata Ozar Angkuti, istilah jaksanya lah gitu. Bisa be in the moment-nya itu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita be in the moment kan kita nggak overthinking, nggak apa gitu. Dan kita pun juga bisa memposisikan diri kita di mana gitu. Oh, berarti dari keresahannya dewasa itu ya. Sebenarnya jadi lagu dewasa itu lebih karena yang salah satunya juga karena quarter life crisis itu berarti sendiri ya. Iya. Kayaknya sih gitu kayaknya. Kalau sejauh ini Gitu sih. kan tadi kalau lirik dewasa yang apa dewasa itu kan sangat emang yang lagi dialamin sama Oscar sekarang gitu kan. Kalau dari karya-karya sebelumnya semua lirik atau itu tuh it's all about you atau ada juga karena melihat sikon sosial apa atau melihat situasi apa gitu, ada gitu-gitu juga nggak? Oke. Sebenarnya malah laguku yang di album pertama ini Dewasa itu kan untuk album yang akan datang, Yeah. album kedua. Di album pertama itu aku banyak lagunya justru tentang hal yang jauh di luar aku. Aku banyak ngebahas tentang isu sih yang di album pertama itu. Terus ini juga sebenarnya masuk juga ke tema yang aku masukin di lagu Dewasa sih dan beberapa lagu lain di album yang kedua ini. Jadi mungkin bedanya album yang pertama dan album yang kedua ini adalah kalau di album pertama itu aku pure keresahan aku terhadap sebuah isu gitu. Nah terus album yang kedua itu aku mulai berkaca balik gitu, mulai merefleksikan. Dan aku ngambil tema besarnya adalah bagaimana kita bisa berkaca ke dalam diri kita sendiri terhadap beragam isu yang ada gitu. Karena menurut aku kalau kita udah bisa kayak gitu, kalau kita udah bisa tanda petik dewasa melihat dunia gitu, aku rasa kita akan menjadi less ignorant sih terhadap banyak hal gitu. Gitu sih. Jadi bisa dibilang album pertama lebih luas, album yang pertama lebih lihatnya ke dalam kayaknya keluar. Album yang kedua, Album kedua lebih lihat ke dalam gitu. Album satu itu isunya tentang apa sih yang kamu iniin? Yang kamu kebanyakan bikin isu-isunya satu? gitu. Album satu tuh macam-macam sih. Aku ada bahas tentang Papua, aku ada bahas tentang Candi Bojong Menje. Candi Bojong Menje? Cekek. Oh, Ada candi oke. yang terbengkalai kali ya. Gitu. Terus aku ada bahas juga tentang ya Papua, Bojong Menje, kok aku malah lupa sendiri ya. ada bahas juga tentang polusi udara Jakarta. Terus aku bahas juga tentang intinya banyak hal di album pertama tuh isinya aku marah-marah tentang Keadaan. tentang keadaan gitu. Dan tapi keadaannya tuh nggak semua keadaannya tuh mungkin kayak misalkan yang tentang polusi udara tuh aku mungkin mengalami karena aku di Jakarta ya gitu. Tapi ada juga kayak misalkan ada satu lagu judulnya Green Man. Green Man itu tuh lagu tentang seseorang yang berada di ground zero gitu. Dia di gunpoint lah gitu. Aku kan alhamdulillah nggak pernah. Terus kamu ngelihatnya gimana itu? Ya itu aku lebih jadinya kalau album pertama tuh aku lebih apa ya? Lebih bikin cerita sih gitu, lebih kayak aku bikin cerpen gitu jadi kalau album pertama. Kalau album kedua tuh mungkin masih pakai format storytelling juga tapi lebih base dari pengalaman dan pelajaran yang aku dapat gitu. Gitu. Tapi kamu termasuk orang yang kritis juga ya? Maksudnya terhadap isu sosial dan lingkungan gitu? Tentang lagu yang Eastern Man aja kan itu lumayan sedikit bisa dibilang nyentil dikit lah ya dengan kata-katanya itu kan. Nah itu mulai ketertarikan terhadap hal itu dari mana sih Kar? Mulai ketertarikan sama tentang isu politik, isu sosial gitulah dijadiin lagu itu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan mulai pertama tertarik sama tanda petik isu politik sih aku nggak tahu kapan ya. Cuma album pertama tuh sesimpel aku ngelihat ada satu kejadian aku merasa kehel gitu. Merasa apa? Resah gitu. Kayak misalkan Eastern Man itu aku pertama bikin Eastern Man, maksudnya trigger pertama bikin lagu Eastern Man tuh pas lagi ada
kasus Tolikara tuh 2015 Oh, iya. yang ada tragedi di sana. Terus tapi seiring jalan karena aku nggak pernah tinggal di Papua dan aku mungkin lebih lihat yang lebih deket maksudnya dari Papua lebih kecil lagi ke ini aku lihat keresahannya adalah di Jatinangor kok aku kan waktu itu tinggal di Jatinangor. Di Jatinangor kok ini ya banyak kumpulan orang gitu jalan itu kita bisa lihat tuh di situ ada orang Sunda, ada orang Padang, ada orang Medan. Tapi biasanya kok orang Papua tuh jalan sendiri gitu. Oh iya sih. Terus aku waktu itu inget banget aku pernah mau futsal. Terus sebelum rombongan aku futsal ini tuh rombongan orang-orang timur waktu itu. Nah terus kita tuh ada bercandaan, wah nih masuk lapangan bau nih gitu-gitu. Terus aku Candaan-candaan gitu ya. emang kenapa gitu, kayaknya kita juga bau dengan benar. gitu. Iya. Ada itu aku mulai merasa, oh kita berjarak ya gitu. Nah itu kemudian aku akhirnya bikin lagu Eastern Man. Gitu ya. Tapi story-nya kemudian aku rangkai itu mungkin yang tadi aku bilang akhirnya bikin cerpen gitu kali ya. Story-nya tuh bukan tentang aku mau futsal atau spesifik tentang Tolikara akhirnya. Akhirnya story-nya tuh tentang aku datang ke satu gigs. Ceritanya di gigs itu ada satu penampilnya tuh orang Papua. Yang mana dia nyanyi liriknya itu ya Sapu Mama itu. Oh. Gitu. Itu yang bahasa Sapu Mama itu kamu nanya dulu ke orang sana nggak atau kamu gimana researchnya? Apa browsing doang? Apa nanya ke orang Papua? Risetnya sih ini apa namanya itu kan sebenarnya bahasa Indonesia dialek kan. Waktu itu tuh ada teman yang emang pernah tinggal di sana, dialeknya bener gak sih? Sebenarnya dialek itu tuh ada salahnya sebenarnya, tapi gak apa-apa deh dia bilang oh masih aman lah gitu ya udah. Oh. Tapi kalau gitu seberapa penting sih riset gitu buat seorang Oscar untuk bikin karya gitu? Kalau buat bikin karya atau bikin lirik gitu kan berarti butuh riset gitu. Iya. Penting apa aja biasanya yang dilakuin gitu? Ini seru sih. Menurut aku riset tuh tetap perlu sih karena yang pertama emang kalau misalkan kita mengambil satu masalah yang mungkin global atau relatable ke banyak orang itu kan perihal aktualisasinya ya. Itu kalau misalkan sebenarnya ini buat aku pribadi sih karena aku rasa pun banyak juga musisi yang atau pengkarya yang nggak mementingkan riset dan itu nggak apa-apa karena itu mungkin dia lebih keluarinnya 100% dari hatinya gitu, dari pengalamannya, dari apa gitu. Cuma kalau aku mungkin kesamaan dari aku menggunakan riset dan orang itu menggunakan 100% dari hatinya adalah kedalaman lagu sih. Iya Menurut aku itu sih karena apa ya istilahnya karena sebagaimana orang bikin karya gitu atau orang bikin katakanlah orang bikin film itu kan misalnya orang bikin skripsi untuk lulus gitu, bikin apa. Nah aku balik ke tujuanku ketika aku bikin karya gitu. Aku pengen bikin karya yang lebih bisa menjadi cerita gitu. Bisa amin-amin bisa long lasting. Intinya bisa memiliki kedalaman sih. Pada aku gitu. Iya. Berarti ke semua maksudnya kalau seorang Oscar bikin karya emang 100% emang lo yang ngerjain berarti ya, maksudnya dari liriknya, si lagunya juga gitu. Dasarnya aku, tapi untuk album kedua kan aku mulai ada temen produser untuk bantu di proses rekamannya sih. Kalau itu udah ngebentuk, tapi bentuk lagunya dari aku dulu. Basicnya dari Oscar dulu. Dasarnya. Terus Terus kamu pernah ikut ini juga ya apa? Yang acara bikin konten sama Greenpeace ya? Iya, Nah, itu gimana ceritanya kan? Tiba-tiba bisa jadi bikin konten sama Greenpeace Indonesia ya? Greenpeace Indonesia. Sebenarnya konten sama Greenpeace tuh udah berapa kali sih. Yang pertama tuh pas kayaknya di Bandung sih. Oh di Bandung mana? Iya, sama Greenpeace sebenarnya berapa kali sih, tapi yang gede ini yang kemarin ini yang apa awal tahun 2021 itu ya kerja sama Watchdog juga. Sama Watchdog juga. Itu bikin apa sih dulu? Itu bikin dokumenter. Tentang? Bikin dokumenter tentang
Jadi itu nyusurin pantai utara dari Jakarta sampai Surabaya. Aku dapat di Pekalongan. Jadi itu tentang bahwa Pulau Jawa tuh mulai tenggelam gitu. Banjirop sih. Ya udah apa sih tanahnya udah mulai turun gitu kan. Tanahnya mulai turun. Di Pekalongan tuh aku lihat ada yang seremnya tuh ada satu kampung. Yang kampung itu udah bentuknya udah Air laut semua. aja udah gitu. Cuma genteng-genteng gitu. Oh anjir. Di Pekalongan itu. Pekalongan ya? Pekalongan. Kita selama ini concernnya ke Jakarta terus ya Jakarta mau Jakarta Iya, turun dan gitu kan. Jakarta pun ternyata ada Iya, kayak gitu ternyata. di Iya. Bekasi. Yang ada Iya, yang Bang. masjid itu kan yang Iya, tenggelam masjid ya. itu. Ya ternyata bukan Jakarta doang, Pekalongan juga ada ya. Ada. Karena yang Pekalongan terekspos ada. sekarang ini di media kebanyakan ya di Jakarta. Jakarta. Ya. Iya, itu emang ya minim nggak ke expose banget sih. Iya. Dari kerjasama itu apa yang kamu dapatkan? Insight-insight baru apa gitu? Tentang kemanusiaan, tentang lingkungan gitu-gitu. Ya pasti sih aku dapat banyak banget wawasan baru ya. Wawasan yang mungkin sebelumnya tuh aku menggampangkan ya. Ya. Karena maksudnya Greenpeace itu kan concernnya tentang alam ya. Iya. Ya. Aku pun sampai sekarang juga masih, maksudnya terutama waktu dapat Greenpeace itu aku masih sangat nggak aware ke sana gitu. Iya. Aku masih ya pakai plastik dengan ini. Mungkin sekarang pun masih Masih gitu ya. ya, gitu masih Karena udah pakai. habit kayaknya dari kecil Iya. ya susah Iya, ya. udah Iya, bener. habit. Terus apa? Intinya itu melihat gejala itu tuh terlalu tersepele gitu buat aku. Tapi once ikut berapa kali programnya Greenpeace, itu aku lihat kalau sebenarnya tuh masalah yang mereka angkat itu adalah masalah-masalah yang sebenarnya sangat genting emang gitu. Kayak Pekalongan itu kan ini ya, satu kota yang udah diamanin sama UNESCO kan karena batiknya itu kan. Iya. Oh iya, betul. Jadi bayangin kok kota itu tiba-tiba tenggelam gitu. Enggak ada ya. Aneh banget Aneh gitu. banget ya. Dan termasuk Jakarta gitu. Apalagi yang serem juga ini waktu itu aku dan beberapa kawan musisi lain tuh manggung di Bali. Manggung dan bikin album kompilasi judulnya tuh Senandung Hari Bumi. Senandung untuk Bumi. Itu manggung di samping banget PLTU di Bali Utara situ di Celukan Bawang Oh, ada di yang tahu Singaraja. Lu kan orang Bali. Gak tahu daerah mana Celukan Bawang. Saya Singaraja sih emang di utara. Iya di Celukan dekat Bawang. Singaraja sih di Ada ya? apa ke apa sih daerah pokoknya udah di pantai situ di PLTU-nya dia. Belum udah lama sih nggak balik. Siapa aja kemarin emang yang main? Yang main tuh ada aku, Zat Kimia, terus Polka Wars, habis Wars juga. itu ada Figura Renata, Navikula itu. Apa? Apa lagi? Senandung Senandung Energi Energi Bumi. Bumi namanya. Kok judulnya lupa. Tadi terusin lagi yang di PLTU itu gimana ceritanya? Iya itu manggungnya samping PLTU banget dan jujur aku baru sebelumnya tuh aku nggak begitu nggak sama masalah PLTU ya. Aku mungkin mulai ini tuh dari seksi killer itulah. Iya, Aku cuma taunya batu bara tuh berbahaya aja. Iya. Nggak tahu tuh berbahayanya gimana. Ternyata pas sampai sana tuh emang seremnya tuh kayak gini. Kita ngeliat pantai gitu. Yang pertama pantainya anget dan biasa kan pantai apalagi Bali gitu. Ada ikan-ikan kecil, ada kerang. Ini nggak ada sama sekali. Oh. Terus ada pasir bagian aja. dari pantainya tuh yang berlumut tapi lumutnya aneh gitu loh. Oh. Jadi ini pantainya tuh ya udah bukan kayak pantai lagi gitu. Dan aku ngelihat langsung juga di film Seksi Killer itu ada seorang kakek-kakek Endo ya. Yang dia tuh dia masih mempertahankan tanahnya Iya, di iya, sana iya. gitu di ini meskipun banyak yang udah Dijual. kena Oh, iya. paru-paru gitu. Udaranya Terus, rusaknya. dia kalau nggak salah dia tinggal sendiri di situ gitu dan waktu kakek itu datang dan kita pun di sana tinggal nginep juga bukan nginep jadi acaranya itu di satu kampung gitu dan di kampung itu juga ya ngelihat gitu dikit-dikit pasir dikit-dikit debu gitu ya. si ininya gitu Itu berarti efek dari si PLTU berarti. efek dari PLTU itu dan Tenaga baru udara. tahu pas di ini juga sebenarnya jadi pas lihat wah bener ya gitu serem ya gitu. Iya. Iya sih. Gitu Terus sih. kalau kemarin tampil juga, Asal pernah tampil di Kamisan juga ya? Kamisan yang apa sih? 20 tahun, 30 tahun sih? Oh pernah waktu itu
Oh ya lupa ya berapa tahun waktu itu. Kamisan berapa tahun sih itu? 20 tahun memperingati 30 tahun, 20 tahun ya? Lupa deh, Yang di kayaknya Jakarta itu. 20 tahun kali ya. 20 tahun Iya, Kamisan. 20 tahun 2018 Kamisan. benar. Kamisan 98 kan? 98 ya? Iya, 2018 kalau 30 kemarin. mau 2028 berarti. Benar. Berarti 2018 ya 20 Itu gimana tahun. kan ceritanya bisa ada di situ, manggung di situ? Emang diajakin atau kamu pengen manggung di situ? Emang waktu itu emang diajakin sih. Tapi ini ada satu hal yang aku ngerasa apa? Apa istilahnya nggak enak lah sama teman-teman Kamisan. Sebenarnya sebelumnya tuh udah berapa kali diajakin Iya. aku main Kamisan. Sampai pas lagi 20 tahun itu tuh kita kayak choir gitu lah gitu. Terus aku rasa yaudahlah ini aku ikut deh yang sekarang gini gitu. Jadi itu kayak choir rame-rame kita bawakan lagu sambil kayak teater gitu. Iya, Tapi iya. yang musisi itu cukup nyanyi aja kata di sana gitu. Waktu itu gitu sih kondisinya. Waktu itu gitu. Jadi nggak bawain lagu sendiri gitu-gitu. Nggak bawain lagu sendiri. Oh. Nah, tadi kan seorang Oscar tuh ya banyak juga lah ikut aksi gitu ya. Aksi-aksi ini tuh sebagai bentuk tanggung jawab lu terhadap karya lu atau gimana? Ngerti gak sih bahasanya? Kebayang gak? Iya, kebayang. Kan di album pertama tadi katanya, kan ada isu tentang Papua, sosial segala macam gitu. Itu tuh menurut Oscar jadi konsekuensi aksi-aksi yang diikutin itu jadi konsekuensi karena di album pertama ngomongin itu atau ya ini mah bentuk tanggung jawab atau direct action gua aja tuh gimana? Oke. Soalnya kan gini, iya. di maksudnya suka banyak juga musisi yang ngomongin kayak gitulah ya, ngomongin sosial apa segala macam, tapi di kesehariannya tuh beda gitu, Yeah. nggak ada direct action, ya kan? Yeah. Ya gitu. Ya kan maksudnya kan. Jadi kalau Oscar tuh kemarin emang karena apa bentuk tanggung jawab apa gimana sih gitu ikut aksi gitu teh? Apa emang ya gue emang concern ya gue harus ikut aksi juga gimana gitu? Oke. Ini seru banget sih nih. Tadi mulai dari mana ya? Coba gini dulu deh pertanyaannya. Ikut aksi dari sebelum album pertama ada atau setelah album pertama keluar? Oke. Mulai ikutnya. Yang pertama ini sih, aku sebenarnya kalau misalkan jujur-jujuran gitu, aku sebenarnya suka takut sebenarnya aku kalau ikut aksi itu. Kalau misalkan makanya aku bisa bilang aku tuh hampir gak pernah ikut demo. Karena suka takut dan sebenarnya pernah waktu itu mau ikut yang demo yang apa reformasi di korupsi sama yang Omnibus Law, tapi keduanya nggak dapat izin dari orang tua. Itu yang paling penting ya. Dan aku rasa juga kalaupun aku dapat izin, sampai sana pun aku kayaknya takut gitu karena kayaknya aku keberanianku kayak itu takes guts yang sangat gede gitu menurut aku tuh buat ikut demo ya. Mungkin kalau misalkan dibilang ikut aksi ya sebagai ini aja kali ya, sebagai anak kuliahan, sebagai apa, ada Kamisan mungkin aku ikut bisa gitu, kontribusi datang, tapi itu pun bukan yang sering gitu. Cuma datang Kamisan sama temen yang di Jakarta juga. Atau mungkin di Bandung ada apa ya datang gitu. Tapi masih sebagai simpatisan berarti atau Partisipan. iya, kayaknya gitu. pun sampai sekarang juga aku rasa masih kayak gitu deh. Kenapa aku misalkan diajakin sama beberapa teman aktivis untuk untuk turun, mungkin nggak semua acara mungkin aku berani untuk turun ya, tapi kalau aku rasa aku punya keberanian dan aku rasa at least aku di sini bisa aman atau at least aku ini seenggaknya tuh aku bisa support sih, itu yang terutama. Karena itu kalau misalnya masuk ke laguku, mungkin aku nggak lihat itu sebagai tanggung jawab aku ketika lagunya keluar ya, tapi tanggung jawab hatiku sih, tanggung jawab pribadi aja aku udah berani bikin kayak gini, aku punya keresahan kan. Kan misalkan kasus Papua gitu, kan sampai sekarang juga masalahnya belum selesai ya. Dan nggak tahu kapan selesainya nggak akan. Kayaknya. Lu alam moga gitu. Terus tapi arti keresahan itu sebenarnya masih ada gitu. Keresahan itu masih ada. Jujur beberapa kali kayak misalkan yang waktu itu yang di Monas tuh pernah diajakin sebenarnya sama temen tuh waktu di Monas, tapi aku nggak berani. Cuma kalau misalkan pokoknya kalau misalkan aku bisa, aku akan ikut gitu. Kalau misalkan aku rasa aku berani dan aku rasa ayo aku mau gitu. Aku akan ikut. Itu
buat aku itu adalah bentuk supportku untuk orang-orang yang udah punya keberanian lebih dari aku gitu. Karena musik itu menurut aku tuh kalau dibandingin sama yang turun ke jalan ya, akan lebih berdampak orang yang turun ke jalan gitu. Musik itu tuh menurut aku tuh api. Gitu. Api buat kasih untuk ngasih api untuk orang yang turun ke jalan gitu. Mungkin nah kalau misalkan masuk ke yang musisi, apakah musisi ketika bikin kayak gitu harus turun ke jalan? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sih nggak harus sih, karena seenggaknya dia udah punya api. Gitu. Karena dia udah memberikan api, itu adalah satu lagunya bentuk. berarti ya. Itu udah satu dukungan lewat sosial media juga nggak apa-apa. Dukungan sosmed gitu. Menyebarkan isunya, menyebarkan tentang masalahnya ada apa aja gitu. Harus gimana-gimananya, itu juga udah termasuk mendukung ya sebenarnya. Udah termasuk mendukung. Karena pun jadi ada satu waktu nih, aku kebetulan lagi nongkrong lah sama teman-teman aktivis ini, terus mabok lah. Mabok, habis itu aku tiba-tiba curhat gitu ke mereka gitu. Anjing, aing tuani euy, aing kudu kumaha gitu. Dan justru kata teman-teman aktivis itu, mereka malah bilang kayak gini, mereka malah bilang nggak apa-apa Kar. Mereka bilang kayak gitu, itu yang bikin aku jadinya, kan banyak orang banyak melihat dunia aktivisme itu kan menakutkan, mungkin lihat di Twitter, di sana sini dijudge apa gitu. Sebenarnya pas mereka turun itu tuh sebenarnya nggak kayak gitu yang aku lihat, karena waktu aku cerita kayak gitu, mereka bilang nggak apa-apa Kar. Udah, itu tugasmu. Tugas kamu ya udah, kamu bikin lagu yang baik, sebarkan ke orang-orang si pesan baik ini gitu. Oh gitu ya, tugas kita di sini. Misalkan aku anak LBH, ya tugasku adalah untuk mengadvokasi. Misalkan aku misalkan aku seniman mural, misalkan aku Najwa Shihab, ya tugasku adalah bikin forum-forum itu, Mata Najwa dan lain-lain gitu. Oh gitu ya. Gitu. Terus aku pikir, oh ya benar juga ya, karena misalkan ketika satu isu di protes gitu, maksudnya satu masalah gitu ya, tugas kita sebagai rakyat gitu, ini kata Kholil Eka nih, aku ngutip nih. Mengutip dari Kholil. Kita semua tuh punya tugas untuk punya tugas untuk mengkoreksi apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Itu esensinya demokrasi lah gitu. Nah, caranya itu ada yang dengan musik, ada yang dengan pekerjaan dia sehari-hari, ada yang dengan apa gitu. Nah, aku rasa karena kan yang namanya satu masalah itu baru bisa akan menjadi satu ini kan ketika yang pertama mungkin proses advokasi ya, proses hukum gitu. Tapi once proses hukum kayak ini, yang kedua adalah masa sih. Jadi ketika musisi, seniman gitu, mereka memberikan api, itu harapannya adalah ketika orang bisa menyebarkan si api itu, si cerita itu gitu. Kok aku rasa gitu. Kayak misalkan Fish gitu, lagu Fish Peradaban. Menurut aku misalkan kan Peradaban mungkin di waktu itu sempat dikritik, dibilang lagunya yang zaman metal sampai ke bass itu kan sempat itu lagunya lebih kencang dari metal atau liriknya enggak ini. Tapi menurut aku lagu Peradaban itu untuk api itu sangat sukses, karena sampai sekarang pun ketika orang lagi demo, lagu itu yang dipakai gitu. Untuk bakar semangat kan. Bayangin anak-anak SMP yang dia mungkin masih mikirnya masih main, belajar ngerokok gitu, tiba-tiba dia tahu masalah penghilangan paksa dari lagu
dari album Berapa Orang Memaafkan gitu. Iya. Iya, iya. Itu kan menurut aku satu contoh api yang berhasil lah gitu. Dan Baskara pun gak harus turun menurut aku. Karena dia udah ada di sana gitu. Saya udah nyebarin juga termasuk menyebarinnya ke generasi-generasi muda ya. Ketika generasi gue kan dicocokinnya sama efek rumah kaca nih. Iya. Jadi sekarang ada lagi Fish nih, bagus juga kan jadinya efeknya. Jadi yang di bawah-bawah gue tuh jadi pada tahu gitu. Hal-hal yang sebenarnya sebelumnya mereka nggak tahu. Mereka cuma ingat main PS gitu misalnya. Push rank terus orang yang gitu. nggak tahu jadi tahu kan sebenarnya kan. Bener. Karena dari misalnya dari 10 dengerin 1-2 orang mah ada lah menurutnya. Iya yang terpantik akhirnya, yang maksudnya yang jadi dari cuma dengerin akhirnya mencoba memahami terus akhirnya dari memahami akhirnya kayaknya gue harus ada andil lagi ada andil lebih gitu kayaknya pasti ada kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan seorang Oscar gitu yang bikin apa namanya lagu yang bikin atau musisi yang bikin jadi yang menginspirasi Oscar buat kayak wah si ini teh lagu bagus lirik bagus terus dia aktif juga gitu ada nggak? Siapa ada nggak? Di Indo atau? Ya bebas lah dimanapun gitu. Indo sama luar deh. Indo sama luar boleh. Keluar dulu aja. Kalau luar sih aku suka banget Bob Dylan sih. Dylan, Nah tapi Bob Dylan tuh sama kayak aku tuh dia kalau Bob Dylan mungkin lebih ke males ikut demo gitu. Bob Dylan tuh. Mungkin selain Bob Dylan tuh ada ini aku suka juga Pete Seeger. Pete Seeger. Bob Dylan tuh waktu itu ada cerita lucu ini. Si Joan Baez tuh pernah ditanya sama aktivis Vietnam waktu itu. Ajak Dylan dong, kita mau kalian nyanyi berdua gitu. Terus Joan Baez bilang kayak gini, oh kamu ngajak orang yang salah gitu. Dia gak bakal mau. Itu mager. Ya, gue mah bikin musik aja lah. Kalau lokal ya itu sih paling sih. Efek rumah kaca sih. Iya benar. Karena stay true banget tuh mereka tuh. Benar. Sampai sekarang ya dari tahun Sampai berapa? sekarang dan kayaknya tuh semua. 2007. 2007 ya? Waktu keluar albumnya 2007 sih gue ingat. Iya dari 2007 artinya. Iya. Dan sampai semuanya loh, sampai tim-timnya mereka gitu, semuanya juga stay true gitu. Wah ini benar-benar ini gitu Inspirasi lah. Menginspirasi. Tapi emangnya sih kalau ngomongin efek rumah kaca tuh dulu gue juga gitu sih, maksudnya kan yang album pertama tuh ngomongin kan kayak apa? Kamar Gelap itu. Kamar Gelap, terus siapa? Dibunuh apa? Dibunuh di udara gitu kan. Akhirnya pas itu tuh akhirnya banyak juga jadi di lingkungan gue orang-orang yang sebenarnya nggak aware sebelumnya. Nggak aware, nggak tahu, malah jadi emang siapa sih Munir siapa? Emang gimana gitu, jadi banyak yang ini ya bener juga, makanya tadi kalau ngomongin musik sebagai api tuh ya benar. Maksudnya kebukti lah gitu. Ya meskipun hanya kalau tiap di panggung cuman berakhir dengan tepuk tangan, tapi ada 1-2 orang lah ya. Ya pasti ada juga yang itu. Ya, akhirnya dia mikir wah udah dengerin, memahami, jadi nyari tahu lebih lebih dalam gitu. Lebih dalam. Terus dia cerita ke teman-temannya jadi lebih lebar lagi. Itu juga termasuk bentuk andil dia juga kan kasarnya kan. Iya. Karena musik juga bisa dibilang sebagai alat perlawanan juga ya. Dari zaman dulu kan, dari zaman blues yang kulit hitam itu mereka perlawanannya melalui musik dengan lirik-lirik gitu, keresahan-keresahannya kan. Seberapa penting sih sebenarnya seorang musisi untuk meluapkan keresahannya di dalam karyanya? Menurut Oscar ini Mah ya, menurut Oscar nih ya. Disclaimer. Disclaimer takutnya kan ini begini, ya ini menurut Oscar ya. Pendapat lu mah ya udah. Ini jangan bawa kita. Seberapa penting sih musisi untuk meluapkan keresahannya, mau dalam hal apapun lah. Sebenarnya bikin musik tuh bebas ya, mau bikin tentang keresahan, mau bikin komedi, mau bikin yang apa. Tapi kalau ketika orang bikin satu karya tentang keresahan tuh, karena menurut aku sih gini sih, karena satu keresahan manusia itu tuh, satu keresahan manusia itu pasti pernah dialami oleh orang yang lain juga gitu. Jadi kayak Kanye West gitu, Kanye West kan bikin album Donda gitu. Donda kan ibunya Kanye West gitu, bukan ibuku mah Bu Leni namanya gitu. Ibunya siapa namanya siapa gitu, tapi aku nggak begitu merhatiin si lagu-lagu di Donda sih, tapi katakanlah lagu itu tentang memori ibunya yang meninggal atau tentang mungkin keresahan dia membutuhkan keberadaan ibunya, itu kan hal yang banyak orang juga rasakan. Jadi menurut aku tetap
tetap baik sih, karena seenggaknya tuh musik harus bermula dari Jadi sendiri ya, keresahannya nih. Biar iya, terlihat dari jujur hati lah sih. ya. Mau hati kita ngejokes mau komedi yang komedi gitu. Gitu. Terus seberapa pentingkah si anak muda sekarang lah ya, aware terhadap hal-hal sosial dan politik menurut Oscar? Gimana ya? Mungkin ini paradoks ya dan aku masih jujur aku masih nggak tahu harus berpihak kayak gimana untuk masalah ini ya. Kalau untuk melek politik sih menurut aku sekarang lagi zamannya orang lagi sangat melek politik. Iya, karena informasi di mana-mana gampang. Informasi ya. di mana-mana. Belum lagi kayaknya sekarang itu tuh orang udah sangat woke berbeda dari beberapa tahun ke belakang gitu. Kayak misalkan kemarin tuh aku habis nonton How I Met Your Mother, tuh aku bisa pikir ini How I Met Your Mother ya kalau misalkan dirilis tahun 2021 nih kena cancel berapa kali nih gitu. Intinya semua orang woke kan, tapi yang nggak jarang juga meskipun si woke culture itu juga mungkin pernah juga menghasilkan hal-hal yang mungkin nggak baik kayak misalkan ya dimanfaatkan oleh elit kah atau kayak misalkan gini, aku tuh suka sama adekku misalkan nonton film kan sekarang film-film kayak Marvel gitu kan dipaksain ada orang Arab, dipaksain ada orang hitam gitu, dipaksain ada orang gay gitu. Jadi esensi seninya jadi nggak sekeren sebelumnya gitu. Atau mungkin intip ya gak sedikit juga hal itu banyak berdampak hal yang gak keren lah gitu. Tapi kalau untuk soal melek politik sih menurut aku sekarang zamannya orang yang dimana sangat melek sih. Adikku aja waktu masih SMA jadi itu udah suka berkoar-koar tentang kekerasan seksual gitu. Kan dilihat TikTok, lihat apa semuanya kan gitu semua gitu. Ya ada bagus ada enggaknya sih, tapi kalau itu aku masih gak tahu aku harus berpihak kayak gimana nih, harus kayak apa, tapi mungkin hati kecilku gitu. Hati kecilku. Hati kecilku lebih ke ini sih, lebih ke ya sebenarnya hal baiknya lebih gede sih gitu. 10 tahun lagi Oscar bakal jadi kayak gimana sih? Wah, Kalau bayangan lo gitu. bayanganku ya. Dalam 10 tahun Oscar bakal, kan siapa tahu ini jadi ini juga ya, kan kadang-kadang orang butuh kayak apa jejak digital lah buat nanti ngerimain, oh ternyata dulu 10 tahun yang lalu gue ngomong gini. Kira-kira gitu di 10 tahun yang akan datang teh bakal jadi Oscar yang kayak gimana gitu, kebayang gak? Kayaknya biarin 10 tahun akan datang tuh biarin menjadi Oscar yang 10 tahun akan datang aja deh. Oh jadi gak kebayang ngapain. Di program dari sekarang. Karena kalau di was-was gini, aduh ternyata tuh, belum kekejar nih. Bener sih. Iya sih, mungkin udah punya anak kali aku udah gitu. Ya berkeluarga gitu-gitu. Next deh, Oscar mau ngapain aja nih setelah rilis Dewasa ini? Album berarti. Setelah apa? Video lirik terakhir ya? Dewasa. Video lirik terakhir. Abis ini aku mau ngeluarin satu single lagi. Abis itu album. Berarti album perkiraan rilis bulan apa? Udah ada ini belum? Udah ada ancar-ancar belum? Perkiraan somewhere setelah Lebaran. Oke. Desember juga setelah Lebaran sih. Iya sih. Tahun depan juga Januari tahun depan setelah Lebaran. Iya setelah Lebaran. Asal gak lewat Lebaran 2023 bener. Rencananya kapan? Sekarang udah ada tanggal belum? Target lah. Pokoknya setengah tahun. Oh tengah tahun. Setengah tahun. Bakal ada berapa lagu itu? Belum tahu. Udah rampung. Udah rampung semua sih. Udah rampung semua? Gak nyampe 10 yang pasti. Oh gak nyampe 10? Gak nyampe 10. Oh. Tapi itu lebih tentang tadi itu ya, kedewasaan diri sendiri ya. Lebih diri sendiri berarti sekarang mah ya. Refleksi diri sendiri ya. Refleksi. Benar. Iya sih. Bisa aja lu. Oke deh kalau gitu makasih Oscar waktunya. Gitu, Oscar, siap. atas Sukses waktunya. dengan karya-karya dan rencana ke depan. Dan jangan lupa ditonton video klip liriknya Oscar dengan judul Dewasa. Terus kalau mau ini Oscar di mana sih? Kalau mau tahu tentang dengerin? Oscar? Oh ada di Instagram Instagram, ada di Twitter, ada di Instagramnya apa TikTok. berarti? Oscar Lelang, semuanya Oscar Lelang. Oh, itu semua sendiri Oscar berarti ya? Lelang Kenapa? Di apa di manage sendiri semua? Oh sendiri. Jadi nggak dipisahin antara
pribadi dan profesi gitu, penyanyi gitu. Oh digabung. Gabung aja lah ya pusing. Paling ini aja apa Dwi Car Insight Fando. Insight oh ya Insight. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Terima kasih, Oscar. Oscar. Sukses dengan rencananya, semoga sehat terus. Amin. Dan jangan lupa saksikan terus dari Night Chat berikutnya minggu depan. Sampai jumpa dan terima kasih Koen kok. Dah.